Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat selalu ya. Oke, untuk presensi hari ini kalian bisa menulis nama dan nomor absen di kolom komentar ya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Materi apa? Betul sekali, kemarin kita belajar pantun. Oke, jadi anak-anak kita itu harus lebih peka terhadap fenomena sosial yang berada di lingkungan sekitar kita. Untuk itu hari ini kita akan mempelajari teks anekdot. Oke, untuk itu sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu ada memahami pengertian teks anekdot, kemudian mengidentifikasi struktur teks anekdot, memahami kritik sosial dalam teks anekdot, dan membuat teks anekdot sederhana dengan bahasa santun dan kreatif. Oke, sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya, Ibu ada ice breaking, yaitu tebak gambar. Oke, gambar yang pertama ya, nanti kalian tebak ya. Gambar yang pertama yaitu, ayo tebak. Dan jawabannya yaitu, nih, ada yang benar nggak nih? Oke, gambar yang kedua yaitu, coba tebak. Jawabannya yaitu, ada yang benar semua nggak ini? Oke, jadi ada satu tebakan untuk kalian ya. Nanti kalian bisa jawab di kolom komentar. Nanti di akhir video nanti Ibu akan kasih tahu jawabannya. Jadi tebak-tebakannya yaitu sapi apa yang terbang. Oke, untuk selanjutnya ya. Oke, jadi kalian ini pernah nggak melihat sindiran lucu di media sosial? Biasanya ada meme gitu. Kemudian mengapa kritik sosial itu sering disampaikan melalui humor atau cerita yang lucu-lucu? Kemudian apa sih manfaat menyampaikan kritik dengan cara yang santun? Dan fenomena sosial apa yang sering kalian lihat di lingkungan sekitar kalian? Oke. Untuk itu hari ini kan kita mempelajari teks anekdot. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teks anekdot? Jadi teks anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu, kemudian mengandung kritik atau sindiran sosial, disampaikan dengan bahasa yang santun dan menarik. Tentu saja, mengapa menggunakan bahasa yang santun? Karena agar tidak menyinggung yang maksudnya itu yang terlalu berlebihan ya. Oke, kemudian bertujuan menghibur sekaligus memberi pesan. Lalu apa sih ciri-ciri dari teks anekdot? Ciri-ciri dari teks anekdot itu bersifat lucu dan menarik, kemudian mengandung kritik sosial, ceritanya itu singkat, memiliki pesan moral. Tentu saja semua teks itu memiliki pesan moral ya. Kemudian menggunakan bahasa yang santun. Oke, jadi fungsi dari teks anekdot itu apa sih? Jadi fungsinya yaitu untuk menghibur pembaca, menyampaikan kritik sosial, menumbuhkan sikap yang kritis, dan memberikan pesan moral. Untuk kemudian adapun struktur dari teks anekdot terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada abstraksi yaitu merupakan gambaran awal cerita. Yang kedua yaitu ada orientasi, merupakan latar belakang kejadian. Ketiga, krisis, yaitu masalah atau kejadian lucu. Kemudian yang keempat ada reaksi, yaitu tanggapan terhadap masalah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu koda, yaitu merupakan pesan atau penutup cerita. Oke, kira-kira fenomena sosial apa sih yang bisa kita ambil? Sebenarnya di lingkungan kita itu banyak sekali fenomena sosial yang bisa kita jadikan sebuah teks anekdot. Contohnya yaitu ada terlambat sekolah, bermain media sosial saat belajar, kemudian kurang disiplin, tidak menjaga kebersihan, budaya antri yang buruk. Itu nanti bisa kita buat sebagai acuan untuk membuat teks anekdot seperti itu. Kemudian Ibu akan memberikan contoh dari teks anekdot. Judulnya tugas tepat waktu. Kalian bisa baca lewat ini ya yang sudah Ibu tampilkan. Yaitu begini ceritanya. Guru bertanya kepada muridnya, kenapa banyak siswa terlambat mengumpulkan tugas? Salah satu siswa itu menjawab, karena tugasnya terlalu banyak, Bu. Guru tersebut kembali bertanya, kalau begitu kenapa kalian masih sempat bermain media sosial? Siswa itu menjawab, karena media sosial tidak pernah memberi tugas, Bu. Nah, dari contoh teks anekdot tersebut bisa kita analisis secara singkat. Contohnya, yaitu kita analisis ya dari contoh yang Ibu kasih tadi. Nah, fenomena sosial yang terjadi dalam contoh tersebut yaitu bermain media sosial berlebihan. Kemudian kritik sosial, yaitu kurang disiplin belajar. Lalu bagian lucunya yaitu media sosial tidak pernah memberi tugas. Kemudian pesan moral yaitu membagi waktu dengan baik. Oke, setelah Ibu menjelaskan panjang lebar pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan contoh teks anekdot, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok atau diskusi kelompok. Nah, bentuklah kelompok berisi 4-5 orang ya.
dibagi yang sama rata, semuanya harus mengerjakan. Oke, jangan ada yang cuman ketik nama ya. Kemudian tentukan satu fenomena sosial di sekitar kalian. Kalian bisa mengamati lingkungan sekitar kalian yang sekiranya bisa kalian buat untuk membuat teks anekdot. Kemudian buatlah teks anekdotnya sederhana, ya tentunya singkat dan sesuai struktur, fungsi, dan ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dibuat gunakan struktur teks anekdot yang tepat. Kemudian setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian ini di depan kelas. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau belum, oh ya belum. Kalau belum ini ya buat tugas di rumah saja ya, tapi mengerjakannya tetap kelompok, oke? Nah, oh ya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini mengenai teks anekdot yaitu teks anekdot adalah cerita lucu yang berisi kritik sosial. Kritik disampaikan dengan cara santun dan menarik. Kemudian teks anekdot dapat membuat pembaca lebih sadar terhadap masalah sosial. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh ya, jawaban dari tebak-tebakan Ibu di awal tadi yaitu ting, sapi terbang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.